dan saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam renungan hari ini, Kamis tanggal 17 September 2020, Pekan Biasa ke-24. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang pada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air minum untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata pada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dalam Injil tadi kita mendengarkan seorang perempuan yang terkenal sebagai pendosa datang pada Yesus dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang kaki Yesus dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Perbuatan perempuan berdosa ini adalah suatu sikap kesadaran akan situasi dirinya yang penuh dengan dosa. Kesadaran ini menggerakkan dia untuk memohon pengampunan dari Yesus. Sikap penyerahan diri yang total dan penyesalan yang sungguh. Ini terlihat dari kerelaan perempuan ini mendatangi Yesus. Tidak banyak berkata-kata,
tetapi merealisasikan niatnya untuk kembali pada Yesus. Nampak kerelaan yang begitu mendalam, penyerahan diri yang total adalah ketika dia membawa minyak wangi. Yang minyak wangi ini adalah minyak yang mahal, tetapi perempuan ini melakukannya untuk meminyaki kaki Yesus. Perbuatan ini yang dialami oleh Yesus. Yesus menunjukkan kasih yang begitu dalam. Maka ia mengatakan, imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, situasi pandemi sekarang ini, kita dianjurkan berada di rumah. Seluruh anggota keluarga, kurang lebih 5 atau 6 bulan kita telah mengalaminya bersama di rumah. Pasti di dalam keluarga muncul banyak hal persoalan. Ada salah paham, ya. Ada juga rasa jengkel, ada juga rasa bosan, malas, dan seterusnya. Dengan demikian Bapak dan Ibu karena sering di rumah, mungkin akan karena rasa jenuhnya muncul salah paham, mungkin marah, benci, pertentangan, bertengkar. Ini dilihat oleh anak-anak atau keluarga. Sehingga relasi antara bapak dan ibu dan anak kurang baik. Itu wajar sebagai manusia karena kita berada di rumah bersama. Dianjurkan untuk tidak keluar dari rumah kalau tidak begitu penting sekali. Walaupun di dalam rumah belum tentu relasi yang baik. Apa yang mau dikatakan pada kita pada saat sekarang ini? Sikap seorang perempuan itu menjadi contoh untuk kita. Perempuan berdosa yang menyadari dirinya sudah punya relasi yang retak, bahkan putus dengan Allah. Dengan Yesus sendiri, sadar akan sikapnya dan kembali kepada Yesus. Bapak Ibu, kita jangan sungkan. Mari kita belajar dari seorang perempuan ini. Dengan rela hati membuka hati kita untuk memberikan pengampunan kepada ibu, kepada bapak, kepada anak, dan juga kita memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Kita memaafkan orang yang membuat hati kita jengkel dan marah. Karena Yesus sendiri telah mengampuni orang berdosa. Yesus sendiri telah mengampuni kita. Maka kita juga mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Kita juga dengan rela hati memohon maaf kepada orang lain yang kita sakiti hatinya. Seorang bijak mengatakan, selama pintu maaf masih terbuka, selama itu pula hidup bersama akan berlangsung. Sebaliknya, bila pintu maaf sudah tertutup, maka hidup bersama akan berakhir. Maksudnya adalah, ketika orang tidak mau lagi saling mengampuni, berarti dia sudah menutup pintu hatinya untuk kehadiran orang lain. Dalam hidupnya, konsekuensinya adalah bahwa hidup bersama tidak lagi menjadi nyaman, tidak lagi menjadi damai. Sikap yang perlu dibangun adalah saling mengampuni, adalah kerelaan hati untuk mengalah, menyadari diri bahwa semua orang pernah bersalah. Semua orang terbatas, tetapi kita tidak bertahan pada kesalahan kita, keterbatasan kita. Kita membarui diri. Kita mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita terhadap orang lain. Boleh saja terjadi percekcokan, boleh saja terjadi salah paham, boleh saja terjadi sakit hati dan menyakiti. Tapi setelah itu kita kembali kepada Allah. Kita kembali saling memaafkan. Kita kembali seperti Yesus. Seperti seorang perempuan berdosa itu. Berbaliklah kepada Yesus. Sehingga keluarga kita akan damai. Keluarga kita akan aman. Keluarga kita akan akur. Relasi bapak dan ibu menjadi baik. Relasi anak dengan orang tua juga menjadi baik.
Mari Bapak Ibu buka hatimu selebar mungkin untuk memohon maaf dan memaafkan orang lain, sehingga keluarga kita satu sama lain semakin erat dan Tuhan akan tetap mengasihi kita. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Di dunia